Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-18. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi, dan keturunan yang lain datang. Tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukkan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih dari semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Setelah membaca keseluruhan pengkhotbah pasal yang pertama, biasanya aku mengulang beberapa kali, 2 kali, 4 kali, 6 kali, 7 kali, dengan tujuan supaya kita mengerti apa sih yang dimaksud oleh penulis. Ada nggak kata-kata khusus yang ditulis berulang-ulang yang akhirnya membuat kita mengerti ada sebuah pesan nih yang mau disampaikan oleh penulis. Nah, setelah membaca berulang-ulang kali, akhirnya aku mengajukan 5 pertanyaan dasar, 5W1H gitu ya. Jadi, apa sih yang ditulis oleh penulis dalam pasal yang pertama ini? Kalau kita lihat ada yang berulang kali diucapkan. Ada kalimat yang sama yang terus-menerus diulang oleh penulis. Segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi kesia-siaan ini muncul 4 kali gitu ya. Kalau dari terjemahan bahasa Indonesia memang kan hanya ditulis kesia-siaan belaka. Tapi kalau dari versi ESV dituliskan vanity of vanities. Vanity of vanities ini adalah sebuah idiom yang sangat terkenal di orang Israel.
Ini adalah idiom Ibrani yang memiliki arti khusus, yaitu vanity in the highest degree. Jadi, sebuah kesia-siaan yang punya derajat paling tinggi dibandingkan kesia-siaan yang lain gitu ya. Jadi, kesia-siaan yang paling sia-sia. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, penulis ini lagi menceritakan sudut pandangnya kan. Apa yang dia lihat, apa yang dia amati, apa yang dia alami, dia tulis nih semuanya di perikop ini. Selanjutnya, mengapa sih dia menuliskan kesia-siaan ini gitu kan ya? Kenapa penulis menuliskan kesia-siaan? Ada apa? Nah, kalau diperhatikan ada sebuah siklus nih yang tidak berubah dan tidak berhenti, ya. Kita lihat ada sebuah siklus yang sama yang diulang-ulang terus, yang berada di bumi ini. Apa sih? Yang pertama kita lihat, ya keturunan bisa pergi, keturunan lain bisa datang, tapi bumi tetap ada. Lihat ya, ada yang berubah, tetapi ada yang tetap ada. Yang kedua adalah matahari terbenam, terbit, lalu terburu-buru lagi dia terbenam, terbit lagi, terbenam lagi, seperti sebuah hal yang tidak berubah gitu ya, tetap seperti itu. Yang ketiga ada angin, angin bertiup ke selatan, ke utara, berputar-putar, tapi hanya di situ aja. Itu adalah siklus yang ketiga. Siklus yang keempat adalah sungai mengalir ke laut, tapi kita nggak pernah lihat tuh laut tuh jadi penuh, ya kan? Tetapi ya sungai di mana, ya akhirnya pasti ujung-ujungnya ke laut juga. Jadi ada sesuatu yang menjemukan, ada sesuatu yang udah nggak bisa lagi terkatakan oleh manusia. Iya, sebenarnya siklus ini tuh adalah siklus yang udah sangat membosankan, menjemukan, sampai udah nggak bisa lagi dikatakan oleh manusia, ya kan? Tetapi ada lagi nih siklus yang kelima, apa sih? Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Ini adalah siklus yang dialami oleh manusia gitu kan ya. Mau berusaha untuk memiliki atau membeli barang yang diinginkan, tapi ya matanya nggak pernah ngerasa puas. Selalu aja ada yang kurang, ada yang kurang. Telinga juga ketika udah mendengarkan hal yang baik, udah mendengar pujian, masih aja haus gitu kan. Nggak puas untuk mendengar sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan hatinya. Dan benar kata firman Tuhan, apa yang udah pernah ada, dibuat lagi. Di bawah matahari ini nggak ada sesuatu yang baru. Mungkin kelihatannya kayak baru, tapi sebenarnya itu udah ada. Tetapi, ya itu, nggak ada kenang-kenangan dari masa lalu untuk kita di saat ini. Dan kelak, dari kita untuk orang-orang di masa depan, kita juga nggak bisa meninggalkan kenang-kenangan yang kekal bagi mereka. Jadi, benar-benar penulis mengamati, melihat apa sih yang terjadi di bawah matahari, gitu ya. Di bawah matahari ini maksudnya adalah dengan spesifik ya di bumi ini. Waktunya di bumi, tempatnya di bumi gitu ya dengan spesifik seperti itu. Lalu biasanya ketika aku melakukan Bible study atau pendalaman Alkitab, aku akan mencari tahu ada nggak 4 kebenaran yang aku temukan dalam satu perikop itu. Maksudnya adalah 4 hal itu termasuk tentang Allah, tentang manusia, tentang perintah Allah dan larangannya Allah. Jadi, yang pertama, kita cari tahu ada nggak sih kebenaran yang kita baru temukan dari perikop ini ketika kita membaca yang membahas khusus tentang Allah. Nah, aku temukan di ayat yang ke-13. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit,
Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Memang sepertinya pribadi atau perbuatan tentang Allah ini sedikit banget dijelasin di sini gitu ya. Maksudnya kita juga kadang-kadang bingung baca ayat ini dan membahas tentang Allah tuh dikit banget. Tapi yuk kita cari tahu maksudnya apa ya dari kalimat itu. Yang kedua, ada nggak sih kebenaran tentang manusia yang kita temukan? Wah, kalau manusia banyak ya. Ayat yang ketiga disebutkan, apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Jadi penulis lagi bertanya, ya fungsinya kita ini berjerih payah selama kita hidup buat apa? Gitu. Jadi penulis lagi bertanya nih, lagi bertanya kepada kita. Penulis juga menuliskan pertanyaan itu kepada dirinya juga gitu ya. Untuk sama-sama kita mencari tahu apa ya gunanya manusia ini bekerja dengan jerih payah, jerih lelah di bawah matahari. Ayat yang ke-8, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Ini kan sebuah hal yang memang kita udah tahu, ya kan? Bahwa memang kita sadar sebagai manusia kita tuh sulit banget untuk merasa puas. Iya, mau itu mata kita, mau itu telinga kita, mau itu lidah kita jarang banget untuk punya perasaan puas. Gampang puas tuh kita jarang ya. Kemudian aku temukan di ayat yang 16, aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Jadi sebagai penulis yang kita tahu adalah Raja Salomo. Raja Salomo ini udah mengakui, udah menuliskan gitu ya, bahwa ya dia udah memperbanyak hikmat, bahkan diklaim lebih daripada semua orang yang pernah memerintah atas Yerusalem. Dan tidak hanya menambah hikmat, tapi hatinya juga memperoleh banyak pengetahuan. Jadi ternyata kita bisa ya sebagai manusia untuk menambah hikmat kita bisa. Oh, kita bisa ya untuk memenuhi hati kita dengan pengetahuan dan hikmat, bisa. Kemudian ayat yang ke-17, aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Hmm, jadi usaha untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan adalah usaha menjaring angin, kata penulis. Masa sih? Padahal hikmat dan pengetahuan itu kan bagus ya. Masa sih adalah usaha menyaring angin? Nanti kita cari tahu ya. Terakhir ayat 18, karena dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Sebenarnya ini ada kaitan sama ayat 17 tadi. Usaha menjaring angin kenapa sih? Karena penulis katakan ketika kita udah punya banyak hikmat, kita justru makin susah hatinya. Ketika kita udah memperbanyak pengetahuan, kita justru memperbanyak kesedihan. Nah loh, kenapa ya? Kan kalau orang yang punya banyak hikmat dan pengetahuan bagus, tapi kenapa mereka mengalami susah hati dan kesedihan? Hmm, kenapa ya? Kemudian mengenai perintah Allah aku tidak menemukan dan larangan Allah juga aku tidak menemukan ya di dalam perikop ini. Kita lanjut aja ke step selanjutnya. Ada nggak kalimat dari satu perikop ini yang membuat kita bingung? Atau mungkin nggak bingung, tapi ada nggak kita ngerasa kaget atau kayak kita justru merasa sulit untuk dimengerti ayat itu? Atau ada nggak kalimat yang justru membuat kita jadi tertantang?
tertantang dalam arti, kita jadi mau untuk cari tahu lagi, kita jadi pengen tahu, apakah itu benar, kita pengen merefleksikan lebih lagi. Aku menemukan ada satu kalimat penulis ya, yang mengatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Menurut aku, masa sih segala sesuatu adalah sia-sia? Kan ada makanan enak, ada minuman enak, ya kan? Ada benda-benda yang bagus yang bisa kita pakai, yang bisa kita nikmati. Masa sih itu adalah sia-sia? Kerja keras itu kan bagus ya, punya hikmat pengetahuan itu kan bagus. Masa sih itu adalah sia-sia? Jadi aku justru tertantang pengen cari tahu nih, dan mungkin bisa terjawab ketika kita melanjutkan Bible study ini sampai ke pasal yang terakhir gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya kita lagi cari tahu dan kita belum menemukan, nggak apa-apa. Mungkin suatu saat kita baru mengerti dan kita baru, "Oh, iya iya iya, ternyata ini ada kaitannya dengan maksud dari penulis." Nah, yang kedua adalah aku mau mempertanyakan justru berapa lama ya penulis sampai bisa memperbesar hikmatnya dan memenuhi hatinya dengan hikmat dan pengetahuan. Gimana caranya penulis itu bisa menambahkan hikmatnya, ya kan? Karena kan kita pikir kalau orang bisa menambah hikmatnya, oh berarti mungkin sekolah, oh mungkin baca buku. Tapi apakah hanya itu doang? Gimana dong cara penulis untuk bisa memperbanyak, menambah hikmatnya? Jadi kita temukan ada satu ide utama dari Pengkhotbah pasal yang pertama, yaitu segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, terus biasanya aku juga bertanya, karena kita pengkhotbah adalah termasuk kitab hikmat, pertanyaannya adalah hikmat apa nih yang kita dapat dari pengkhotbah pasal yang pertama? Nah, itu nanti kita jawab di akhir dari Bible study ya. Tapi ada yang mau aku dalami lebih lagi dari pengkhotbah pasal pertama ayat yang ke-11. Apa sih itu? Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, di dalam terjemahan baru, kan ditulis kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun, tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Tapi kalau misalnya versi bahasa Inggris, dalam, versi HCSB dibilang, "There is no remembrance of those who came before." Jadi tidak ada kenang-kenangan dengan spesifik keterangan mereka yang sudah datang sebelum kita. Jadi kenang-kenangan dari orang gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tadi kan cuma kenang-kenangan aja, ya kan? Tapi kalau misalnya di sini kenang-kenangan dari orang, dari mereka gitu ya. Kalau versi ESV itu dikatakan, "There is no remembrance of the former generation." Jadi bukan hanya beberapa orang tapi, generasi sebelumnya nih, yang kita tahu lah ya, pokoknya kalau ngomong generasi kan berarti udah banyak gitu ya. Tapi beda versinya lagi dengan versi GNT. Kalau GNT, "No one remembers what has happened in the past." Jadi nggak ada yang mengingat kejadian yang udah berlalu gitu. Beda ya, kalau tadi kan kebanyakan orang, generasi, kalau ini peristiwa. Nggak ada yang bisa mengingat apa yang udah terjadi di masa lalu, gitu. Nah, jadi ketika kita mau mendalami firman Tuhan dan kita melihat dari beberapa terjemahan, aku menyadari bahwa sebenarnya bukan justru kita semakin diragukan dengan ayat firman Tuhan, tapi kita justru semakin diperkaya. Oh, ternyata ada beberapa makna ya. Oh, ternyata ini saling melengkapi ya. Iya. Nah, kemudian setelah aku melihat dari terjemahan lain ya, untuk bisa membuat makna firman Tuhan lebih kaya lagi, akhirnya aku
mengambil beberapa ide baru yang aku temukan dari satu perikop ini. Yang pertama adalah aku melihat penulis ini sedang menuliskan contoh-contoh tentang ciptaan Allah yang berada dalam siklus yang tidak pernah berhenti dan berubah. Makanya disebut sia-sia. Siklus yang tadi udah pernah aku jelaskan sebelumnya ya. Yang kedua, pekerjaan penulis dari melihat, menambah, menyaksikan, dan mencoba memahami hikmat, ternyata itu semua adalah usaha menjaring angin berdasarkan pesan dari penulis. Nah, kenapa ya? Kenapa itu disebut usaha menjaring angin? Tunggu dulu. Jadi, kenapa disebut usaha menjaring angin? Karena kita lihat lagi, semua yang ada di bawah matahari ini kelihatannya baik gak? Baik, tetapi ada kekurangannya, ya. Semua yang ada di dunia ini ada sisi baiknya, tetapi juga ada sisi buruknya. Kenapa ya? Karena gini, coba perhatiin deh, ketika penulis mengatakan di ayat yang 13 bahwa ia sedang memeriksa dan menyelidiki segala hikmat, tetapi dia merasa bahwa itu tuh pekerjaan yang menyusahkan. Bagus nggak menyelidiki hikmat? Bagus. Tapi sebenarnya itu adalah pekerjaan yang menyusahkan, yang anak-anak manusia itu lakukan untuk melelahkan dirinya. Kalau kita bandingkan dengan 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-10, di mana ketika Salomo meminta dalam doanya, sebuah permintaan khusus, di hadapan Tuhan, dan Salomo nggak minta kekayaan, Salomo nggak minta kedamaian, Salomo nggak minta kesehatan, tapi Salomo mintanya hikmat, ya kan. Dan di hadapan Tuhan itu dianggap baik, karena Salomo meminta hikmat. Nah, lihat ya, jadi itu adalah suatu hal yang baik di mata Tuhan, tetapi bagi manusia untuk bisa menyelidiki hikmat itu adalah sebuah pekerjaan yang menyusahkan, yang melelahkan dirinya. Nah, kenapa? Saya lanjut ke poin yang kedua. Kenapa? Karena di ayat yang 18 dikatakan bahwa ya dalam hikmat tuh ada banyak susah hati, banyak pengetahuan, banyak kesedihan. Contohnya ketika kita udah punya nih ya, banyak ilmu yang kita dengar dari orang, yang kita dengar dari sekolah, yang kita dapatkan dari buku, ya kan? Semua ilmu-ilmu itu kan bagus ya, dan betapa inginnya kita untuk mengaplikasikan ilmu itu kepada dunia nyata. Kita menyumbangkan ilmu itu supaya dengan sisi idealis kita, kita ingin merubah dunia, ya kan? Tetapi ketika kita melihat realita, justru kita semakin sedih. Kenapa? Karena yang kita lihat di hadapan kita tidak semudah itu untuk memasukkan ilmu itu, benar nggak? Tidak semudah itu untuk menerapkan ilmu yang kita dapatkan dari buku, dari sekolah, dari orang lain. Nggak semudah itu. Dan kita melihat bahwa ternyata realita ini jauh banget dari idealnya kita, dari ekspektasinya kita, iya kan? Dan itu membuat kita banyak sedih karena membuat kita banyak susah hati karena ya ternyata dunia tuh kayak gini ya. Ternyata nggak semua orang mau menerima hikmat ya. Ternyata nggak semua orang mau mencari pengetahuan ya. Ternyata nggak semua orang ya mau dengar masukan. Iya. Oh, ternyata nggak semua orang mau ditolong ya. Iya. Jadi itu yang juga saya lihat, saya saksikan bahwa ketika kita udah tahu mana yang benar, kita mau bagikan itu ke orang lain, tapi belum tentu orang lain mau. Belum tentu orang lain mau dengerin kita, belum tentu orang lain mau menerima kebenaran itu. Karena tiap orang udah punya idealisnya masing-masing gitu. Meskipun kita tahu itu akan mempermudah hidup mereka, itu akan menolong hidup mereka, tapi tidak semudah itu.
Saya coba bandingkan dengan Amsal 2 ayat yang ke-10. Kalau Amsal bilang, "Hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu." Wah, ini sepertinya hikmat itu dan pengetahuan itu akan menyenangkan hati kita gitu ya. Kalau Amsal 14 ayat 23 dikatakan, "Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja." Oh, ternyata dalam setiap jerih payah adalah keuntungannya, iya kan? Kita bisa dapat uang, kita bisa dapat jabatan, kita bisa dapat pengalaman, iya kan? Masa sih dalam, ketika kita berjerih payah kita nggak ada keuntungan? Nah, saya percaya bahwa pasti ada maksud penulis, sehingga meskipun orangnya sama, yaitu Salomo gitu ya, dalam kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah ini sepertinya kok ada kebenaran yang berbeda gitu ya. Sebenarnya coba kita melihat dari periode ketika penulis ini menulis 2 kitab ini, kan beda ya periodenya. Satu ketika dia masih, ya dibilang dikatakan umur yang masih muda, tapi kitab Pengkhotbah ini kan ditulis ketika di akhir masa pemerintahannya, yang kita tahu berarti dia udah tua gitu ya, udah lebih banyak pengalaman, udah lebih banyak hikmat, dan ini sebenarnya saling melengkapi, bukannya bertentangan tapi saling melengkapi. Saling melengkapi seperti apa maksudnya ya? Nanti kita pelan-pelan, kita perlu baca nih keseluruhan pasal di kitab Pengkhotbah. Kemudian yang terakhir adalah yuk kita temukan prinsip firman Tuhan. Nah, prinsip firman Tuhan ini adalah prinsip yang timeless. Artinya sebuah prinsip yang dapat diterapkan di waktu kapan aja, di periode kapan aja. Karena sebenarnya prinsip firman Tuhan itu prinsip yang tidak terbatas waktu dan tempat. Wah, masa sih? Iya, jadi kalau itu adalah prinsip yang bisa dilakukan di zamannya Salomo, ya sebenarnya di zaman kita juga masih ada kaitannya gitu. Menarik ya? Iya, itulah prinsip firman Tuhan. Nah, biasanya ketika untuk menemukan prinsip firman Tuhan ini, biasanya aku akan lebih banyak untuk membaca berulang kali sampai akhirnya menemukan apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh penulis gitu. Nah, yang pertama adalah segala sesuatu, yaitu ciptaan Allah seperti alam, manusia, hikmat, dan pengetahuan adalah sia-sia. Sia-sia karena di balik kita mendapatkan keuntungan, tetap aja kita juga kena kekurangannya gitu ya. Kita tetap dapetin kerugiannya. Iya, kita bisa nikmatin keuntungan dari kita punya hikmat, kita punya pengetahuan, kita punya alam di sekitar kita. Tapi ada kekurangannya dan kita mesti lihat ini dari seperti kita punya koin gitu ya, ada 2 sisi. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa segala sesuatu yang adalah ciptaan Allah punya keuntungan dan kekurangan? Ya akhirnya aku melakukan di bawah matahari ini yang dianggap baik dan menyenangkan pasti akan ada kekurangannya. Nah, kalau tadi ada sebuah pertanyaan, ya kan, sebuah pertanyaan tentang apa sih gunanya manusia berjerih payah di bawah matahari? Tadi penulis kan menuliskan pertanyaan itu ya. Apa sih gunanya manusia berjerih payah di bawah matahari? Kalau kita berjerih payah, kita bekerja keras untuk kita mendapatkan hikmat, mendapatkan pengetahuan, tadi kita tahu bahwa ya kita akan ngalamin banyak susah hati, kita akan banyak ngalamin kesedihan hati. Terus apa gunanya? Ya kan? Kalau kita mau bekerja keras buat belajar,
Kita menganggap bahwa kita akan dapat keuntungan dari kita memiliki banyak ilmu, kita punya keuntungan ketika kita punya dapat hikmat dan memiliki banyak pengetahuan. Apa gunanya kalau kita tahu itu ada kekurangannya? Sama halnya kalau kita berpikir bahwa kita berjerih payah untuk kita bisa menikmati alam sekitar kita. Tapi kita tahu bahwa alam sekitar kita ada kekurangannya juga. Terus apa yang kita cari? Apa yang kita lagi usahakan? Toh semua yang ada di bawah matahari ini punya kekurangan. Nah, ada nggak sebuah pergumulan personal atau pergumulan kelompok yang dibahas dalam perikop ini? Ada. Yaitu kita tahu bahwa manusia nggak pernah puas. Pertanyaannya terus harus gimana kalau kita tahu kita nih sebagai manusia nggak pernah puas, ya kan? Ini kan sebenarnya pergumulan kelompok sama pergumulan personal juga. Kita pasti sadar lah bahwa kita nggak pernah puas, kita sulit banget untuk ngalamin yang namanya kepuasan sejati, ya kan? Yang pertanyaan adalah kita harus bagaimana? Dan pertanyaan ini saya juga tanyakan kepada saudara atau bapak ibu yang dengerin Bible study ini. Kita harus gimana? Boleh ya tulis di kolom komentar, tindakan apa yang kita lakukan ketika kita udah tahu bahwa manusia ini tidak pernah puas. Yang kedua adalah kalau di dalam banyak hikmat ada susah hati, banyak pengetahuan, banyak kesedihan, apa yang harus kita lakukan? Apakah berarti kita nggak usah untuk punya banyak hikmat? Atau kita nggak usah mencari pengetahuan dan membiarkan diri kita bodoh? Apakah itu? Nah, tulis ya apa yang kita lakukan ketika kita tahu bahwa banyak pengetahuan, banyak hikmat, ya ada aja kekurangannya. Jadi yang menjadi refleksi diri kita adalah, iya ya, apa gunanya kita berjerih payah di bawah matahari? Ketika saya melakukan Bible study ini secara online dengan beberapa teman, ada yang menjawab, "Ya cari uang lah Kak, kan dengan cari uang kita bisa punya semua yang kita ingini. Ya kita kerja keras supaya kita bisa capai cita-cita kita, supaya akhirnya kita bisa bangga sama diri sendiri. Kita bisa membawa, sebuah kebanggaan juga bagi keluarga kita, ngangkat derajat keluarga kita." Mmm, bener juga sih. Kita bekerja keras bukan hanya untuk bisa membuat keluarga kita bisa makan, tapi juga bisa mengangkat derajat keluarga kita. Nah, coba kita lihat di pasal-pasal yang sesudahnya, ada nggak sih jawaban dari pertanyaan ini? Itu aja yang jadi pendalaman Alkitab pada hari ini, saat ini dari Pengkhotbah pasal yang pertama. Kita akan lanjut ke video yang selanjutnya, Pengkhotbah pasal yang kedua. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Bapak terima kasih banyak untuk hari ini. Bersama-sama kami sudah meluangkan waktu untuk mendalami firman Tuhan. Kami tahu ada banyak pertanyaan, ada banyak kebingungan, ada banyak hal yang kami masih belum bisa ngerti, tapi kami minta hikmat dan pengertian Tuhan, supaya kami bisa ngerti firman ini, supaya kami bisa semakin kenal Tuhan, supaya kami bisa semakin tahu apa sih kebenaran itu dan bagaimana kami bisa melakukan kebenaran, hidup sesuai dengan rencana Tuhan, dengan kehendaknya Tuhan. Jadi tolong kami Tuhan yang terbatas ini, pimpin kami sehingga kami terus tekun, kami terus punya kerendahan hati, kami terus punya keinginan untuk mengenal dan mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Engkau yang ada Tuhan untuk mengurapi dan memimpin, membimbing setiap orang-orang yang mendengarkan Bible study ini. Saya percaya bahwa ketika kami rindu untuk mengenal Tuhan, maka Tuhan akan membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk kami bisa semakin mendapatkan banyak hal baru tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu ada dalam setiap kami. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Amin.